Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang lingkungan dan kewajiban kita untuk menjaga lingkungan. Nah, kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita untuk menjaga lingkungan di sekitar kita? Jika kita tidak menjaga lingkungan di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita akan rusak, kotor, dan tidak bersih. Nah, di sini kakak mempunyai 3 gambar. Coba amati. Di sini, gambar yang pertama yaitu gambar hutan gundul. Lalu, yang kedua gambar bencana banjir, dan yang ketiga tanah longsor. Dari ketiga gambar ini, ada penyebab dan dampaknya untuk manusia. Nah, kita akan mempelajari menurut tabel ini. Dari gambar yang pertama yaitu gambar hutan gundul. Penyebab dari hutan gundul ini yaitu penebangan hutan secara liar. Dampak bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi rusak. Dan dampak bagi masyarakat adalah masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih karena tidak adanya pohon, karena air bersih itu berasal dari serapan air yang diserap oleh pohon. Selanjutnya, saran kita supaya hal ini tidak terjadi yaitu sebaiknya hutan tidak boleh ditebang secara sembarangan. Lalu gambar yang kedua yaitu gambar banjir. Penyebab banjir adalah karena hutan gundul dan penyempitan aliran sungai. Dampak bagi lingkungan adalah banjir dapat merusak sarana dan prasarana umum. Dampak bagi masyarakat yaitu masyarakat menderita karena kehilangan harta benda bahkan nyawa karena banjir ini. Saran kita supaya hal ini tidak terjadi yaitu sebaiknya tidak membangun rumah di tepi sungai dan tidak menebang pohon secara sembarangan. Gambar yang ketiga yaitu tanah longsor. Penyebab dari tanah longsor yaitu karena hutan gundul. Dampak bagi lingkungan yaitu lingkungan menjadi rusak, dan dampak bagi masyarakat adalah banyak rumah tertimbun dan banyak memakan korban jiwa karena tanah longsor. Saran supaya hal ini tidak terjadi yaitu sebaiknya tidak menebang hutan secara sembarangan dan tidak membangun rumah di daerah perbukitan. Dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan. Berdampak merugikan bagi warga tersebut karena bisa saja terkena bencana. Sekarang, amatilah lingkunganmu, lalu tulislah fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Dari fakta yang kamu temukan, apakah ada hal yang sudah baik dan hal yang belum baik? Contoh dari hal yang sudah baik yaitu membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sebulan sekali, membuat bak penampung sampah, menanam pohon di sekitar rumah, memisahkan sampah organik dan anorganik. Contoh dari hal yang belum baik yaitu yang pertama, masih ada warga yang membuang sampah di sungai. Yang kedua, ada sebagian warga yang enggan membersihkan lingkungan. Yang ketiga, ada warga yang belum menanam pohon di sekitar rumah. Masih ada sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Yang kelima, ada warga yang belum membersihkan lingkungan rumahnya. Adik-adik, coba perhatikan ini merupakan karya seni apa?
Ya, benar sekali. Ini merupakan karya seni montase. Menurut kalian, makna apa yang terkandung dalam karya seni montase ini? Ya, makna yang terkandung adalah wujud cinta terhadap lingkungan. Sekarang, apa yang telah kalian lakukan sebagai wujud cinta terhadap lingkungan? Ya, benar sekali adik-adik. Mencintai lingkungan dapat kita lakukan seperti membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menanam pohon. Yang ketiga, merawat lingkungan. Yang keempat, tidak menebang pohon secara sembarangan. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, mulai dari hal yang kecil hingga hal yang terbesar. Dengan kita menjaga lingkungan dan keseimbangan lingkungan, sumber daya alam yang ada di sekitar kita akan tetap terjaga. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia, seperti matahari untuk kita menjemur baju. Lalu ada sumber daya alam air yang bisa kita gunakan untuk minum, mandi, dan lain-lain. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan kita terhadap lingkungan di sekitar kita. Nah, setelah kalian tadi mengamati bagaimana warga di sekitarmu menjaga lingkungan dan kelestarian lingkungan, lalu coba kalian tulis di buku sikap apa yang mencerminkan tidak mencintai lingkungan dan bagaimana ciri-ciri warga yang mencintai lingkungan.